Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar 4 dimanapun berada, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita mewarisi ketakwaan kita seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dalam konteks Idul Adha ini, maka Isya kali ini saya akan menyampaikan soal ketaatan dan pengorbanan. Sahabat kabar 4, ketaatan dan pengorbanan itulah dua hal yang terkait erat dengan Idul Adha. Ketaatan dalam konteks senantiasa menanti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun untuk itu mesti mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai, paling kita hargai. Kemudian pengorbanan dalam hari ini adalah dalam lingkup sikap mengorbankan apa saja sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Isya kabar 4, menyembelih seorang anak yang tak berdosa, menyembelih anak sendiri yang tak bersalah, sanggupkah seumpamanya itu terjadi pada kita? Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendengarkan suara itu. Beliau yakin itu titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itulah yang harus dikerjakannya. Beliau sedang diuji ketika itu, sedekat manakah dirinya dengan Allah yang harus ditaati. Lalu ia berangkat. Bayangkan seandainya kita yang diberi perintah seperti itu, mungkin sekali kita akan menolak. Lalu dengan takjim dan takut kita akan katakan, biarlah saya masuk neraka saja Gusti Allah, biarlah saya dikutuk saja asal anak itu selamat. Ya, belas kasih kepada bocah yang tak berdaya itu lebih mengguncang mungkin diri kita ketimbang kehendak yang maha kuasa, itu kita. Tapi Nabi Ibrahim lain seperti kita. Beliau adalah kesatria iman. Dan ini bermula ketika Ismail mencapai usia remajanya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putra. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian maha berat yang dihadapi. Sebagai seorang ayah yang dikaruniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan, didambakannya, diinginkan. Seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh sang ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewaris dan menyambung kelangsungan keturunan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawanya oleh tangan si ayah sendiri. Bayangkan, ini ujian keimanan yang dahsyat, sahabat kabar. Namun sebagai seorang nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam ketaatan kepada Allah, beliau menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada anak, istri, harta benda, dan lain-lain. Hebatnya Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada orang tua, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini, tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang berkata kepada sang ayah, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu
agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Yang keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku, berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata, serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Masya Allah, semua titik yang amat sangat berat. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk putranya seraya berkata, bahagiakanlah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Sahabat kabar 4, kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah tulus dalam ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putra untuk berbakti melaksanakan perintah Allah. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak kunjung memotong leher. Berkatalah Ismail kepada ayahnya, wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajah. Cobalah telungkupkan aku dan laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku. Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walau ia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Masya Allah. Lalu sahabat Isai kabar 4 dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam wahyu Allah dengan firman-Nya, wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putra Ismail. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Aidil Adha di seluruh pelosok dunia. Sahabat kabar 4, perlu kita catat bahwa kala itu Ismail belumlah diangkat menjadi seorang rasul, alias ia saat itu sama seperti kita, manusia biasa. Barangkali ada di antara kita yang menganggap kisah di atas memang luar biasa, tapi tetap saja tidak bisa ditiru, dikarenakan lakon kisah tersebut adalah seorang nabi. Sekali
lagi tidak mungkin kita melakukan hal itu. Kita mungkin agak susah sekali untuk meniru mentalitas Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan teguh menjalankan perintah Allah. Akan tetapi sangat besar peluang bagi kita untuk meniru dan mencontoh mentalitas Ismail muda dalam hal ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kabar empat, idealnya dari kisah itu yang tadi saya sampaikan, itu bukan sekedar kasus, melainkan harusnya kita menyerap bahwa keberanian, keteguhan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi karakter kita sebagai umat Islam. Itu sahabat Isai kabar. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita patuh terhadap syariat sebagaimana Nabi Ibrahim, Ismail dan para sahabat? Atau kita ini masih termasuk manusia karena dengan kesenangan dunia telah menjerat diri sendiri hingga takut kepada manusia, takut kepada harta, takut kepada jabatan, dan abai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Isai pada kesempatan hari berbahagia ini, hari yang perlu kita resapi, ambil saripatinya sebagai pelajaran atau untuk membentuk karakter kita sebagai umat Islam, yaitu Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi zamane wis tuwa, tuntunan agama dianggep kuno, lakonono ajarane wali songo, sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Wa
kiring